Anime ini sebenarnya punya konsep cerita yang bagus dan malah menurutku punya potensi menjadi anime isekai terbaik kalau dibuat sedikit lebih niat lagi. Sebelum mulai di sini aku mau ngasih tahu kalau aku nggak baca light novelnya, cuma aku tahu kalau light novelnya ini termasuk yang laris manis. Tapi sayang adaptasi animenya cukup mengecewakan. Anime itu adalah Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Anime ini bercerita tentang anak-anak ini yang terisekai ke dunia lain, yang dimana mereka disuruh mengalahkan Raja Iblis sambil berpetualang bersama. Namun karena MC-nya ini lemah, dia sengaja dibuat terjatuh ke jurang dungeon waktu berpetualang. Dikira sudah mati, nyatanya MC-nya ini malah adaptasi di sana dengan cara memakan monster kuat, yang nantinya MC bakal jadi OP. Terus cosplay tuh jadi Kaneki dan ngasih paham ke teman-teman sekelasnya yang dulu pernah ngerendahin dia. Di awal aku bakal bahas season satunya aja dulu karena emang ceritanya masih bisa dinikmati, dan untuk season berikutnya itu nanti dulu lah. Waktu aku lagi ada mood buat nontonnya lagi sama ngebahasnya. Langsung aja di sini aku bakal ngebahas masalah dari anime ini yang aku sadari aja. Yang pertama yang jelas ini udah jadi tradisi atau gimana ya. Anime isekai yang makai CGI ini selalu dapat masalah coy. Ini dari dulu sampai sekarang nih kok ada aja gitu studio yang mau ngegarap anime isekai makai CGI. Padahal kalau mereka lihat ke belakangnya ya, anime-anime yang sebelumnya makai CGI itu nggak pernah dapat rating yang bagus gitulah. Di anime ini monsternya kebanyakan makai CGI ya BTW, dan kadang senjatanya MC juga makai CGI yang bikin aku ngerasa kayak nggak nyatu gitulah sama latar belakangnya. Tahu CGI itu lebih hemat biaya, tapi kalau buat bersaing sama anime-anime bagus gitu ya nggak bisa gitu malah menurutku. Apalagi buat anime ini yang punya ceritanya bagus, kayak sayang gitulah sama potensinya. Cuma ini pendapatku pribadi doang sih. Kalau misalnya nih aku minta tolong ke kalian nih, kalau kalian tahu nih ada anime isekai yang pakai CGI dan bagus, coba dah kalian kasih tahu di komentar. Entar mungkin bisa aku bahas lah bulan depan. Tapi terus yang selanjutnya nih, untuk ceritanya yang jujur ini kalau misalnya studionya yang tepat ya, nih anime bisa masuk anime isekai terbaik loh, yang bisa menyaingi kayak contohnya Konosuba, Zero, terus apa ya, Mushoku Tensei sama Slime Rimuru itulah. Cuma ya sayang itu malah nggak terjadi karena ya studionya nggak tepat gitu. Kalau kalian emang nonton animenya nih, kalian ada ngerasa nggak sih ceritanya nih pacingnya terlalu cepat? Kayak harusnya momen ini bisa dibuat sedikit lebih lama tapi malah dibuatnya terburu-buru gitulah. Kayak kalian nih contohnya ngerjain tugas kan, terus sisa deadline-nya 6 jam gitu. Jadinya kalian tuh bikinnya yang penting jadi. Nah, aku pernah nih nanya ke temanku yang baca novelnya anime ini. Katanya animenya ini emang kayak banyak ceritanya dipotong gitulah dan keringkasan gitu katanya, tapi mungkin itu sih yang bikin ceritanya nih kayak pacingnya itu jadi cepat. Anjir, aku ternyata punya temen yang langka coy ini BTW, karena dia ini orangnya tuh kuat betul lah buat baca lama. Aku ya juga baca gitu, kalau baca novel lama itu aku nggak kuat gitu, cuma kalau manga ya baru bisa. Nah, aku dulu tuh pernah kan nongkrong sama teman-temanku kan, dia itu pernah waktu nongkrong tuh seharian cuma baca novel doang coy, sumpah nggak tahu dah itu novel apa yang dia baca. Bayangin coy, kita nongkrong 6 jam tuh, dia bacanya tuh bisa sampai 5 jam sendiri gitulah. Terus sejamnya tuh total dia pergi beli makan sama makannya. Sudah sama interaksinya sama kita-kita. Respect sih aku yang emang the real orang yang hobi baca buku kayak gitu ya. Ya walau begitu ceritanya nih masih ada lah yang bisa dinikmati. Kayak ada episode yang plus minus gitu lah. Maksudnya tuh kayak episode ini kurang, nantinya di episode selanjutnya tuh bakal bagus. Ada lah episode yang bikin aku tertarik nonton dan tertarik juga buat misteri di animenya. Selanjutnya ada satu hal lagi yang bikin aku sedikit terganggu ya. Ini nggak sebesar dua hal sebelumnya, tapi buat aku ngeganggu dan nggak cocok aja gitu. Yaitu genre ecchinya yang aku rasa harusnya nggak perlu lah. Soalnya ini menurutku ya, MC-nya ini kan orangnya tuh kayak serius, dan kalau dilihat nih dari ceritanya dia ini perlu support yang percaya sama dia doang gitu. Jadi harusnya nggak perlu lah buat sampai ngebuat cewek-cewek ininya itu kegatelan sama MC-nya. Terus yang terakhir nih, soundtrack atau backsoundnya yang rasanya tuh kayak kurang mendukung banget ya buat situasinya. Yang ini aku cuma ngerasa aja sih kayak kurang gitu. Untuk alasannya aku nggak tahu, pokoknya kurang lah intinya. Untuk karakternya aku bahas singkat aja, berbeda sama sebelum-sebelumnya yang mana walau ceritanya diringkas tapi bagus semua gitu lah. Aku jujur nggak ada komplain juga sih dari MC, villain, terus karakter pendukungnya semuanya bagus sih. Cuma yang nggak enaknya tuh waktu adegan ecchinya aja gitu, yang bikin karakter
karakter pendukungnya MC nih, jadi ya harusnya nggak cocok gitulah. Cuma ya udahlah, namanya juga anime ini ada plus minusnya, jadi langsung aja buat kita ngerating. Dimana buat ceritanya aku kasih 5 dari 10. Sebenarnya ini aku terpaksa sih ngasih jelek karena di sini aku ngebahas animenya ya. Padahal nih aslinya aku tuh suka banget sama konsep ceritanya dan hatiku tuh selalu bilang ngasihnya tuh 8 gitu lah. Cuma ya udah. Untuk animasi bertarungnya 7/10 ku kasih bagus sedikit lah, nggak apa-apa. Untuk lagu, soundtrack sama backsoundnya ku gabungin ya. Kalau total sih 5/10 aja. Karena kadang ada yang nggak nyambung ya soundtrack atau backsoundnya di cerita. Terus juga untuk lagu opening sama penutupnya tuh B aja. Grafik ku kasih 7/10 standar dan karakternya 8/10. Jadi total anime ini dari aku adalah 6,5 dari 10. Jadi kesimpulannya anime isekai ini termasuk yang punya potensi gede ya. Cuma sayang studionya itu nggak bisa ngeluarin potensinya sama sekali. Terus juga kalau misalnya kalian disaranin nonton anime ini atau tahu anime ini karena isekai dengan tema gelap, saranku ekspektasi kalian tuh wajib turun ya, biar nggak nyesel nantinya. Dan ya kayaknya ya segitu aja sih kesimpulannya dari aku. Makasih udah nonton dan dadah.